Semua orang bisa jadi wali. Ya. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang barang siapa yang beriman dan bertakwa itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin sebenarnya semuanya wali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kalau ada seorang seperti itu di umatku maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Inna Allaha wada'al haqq ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para hadirin kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi, maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah hijr Ismail, ya, maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Antum, ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka dari Nabi, dalam ayat, maka dari Nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yudkhinu fil ard. Allah melarang, tidak pantas Nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide